bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Mari dari setiap kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah pemilik hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Si Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita kembali berada di rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah sekalipun dengan segala hal yang terbatas. Tetapi kita percaya kuasa Tuhan tak terbatas. Kita tetap masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur.
Kita percaya Tuhan sudah hadir dalam setiap pujian kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena mujizat masih terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin, haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, kami percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu masih ada bagiku. Amin. Pujian ini menjadi satu pengakuan kami Tuhan, keyakinan kami bahwa Engkau Allah di dalam nama Yesus adalah satu-satunya sumber mujizat kami, sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang ajaib, Engkau sanggup berkarya dengan dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami mau terus fokus kepada Tuhan, memberikan hati dan segenap pikiran kami untuk kami boleh
memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya kehadiran Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu, dan sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan, dan yang Kau terus berkarya, mengurapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, kiranya Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan silakan duduk, shalom. Bapak Ibu Saudara, bersyukur sampai hari ini kita masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, supaya tidak memperpanjang waktu, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya berikan judul supaya supaya mudah dimengerti, 4 macam tanah hati. Nah, kalau ngomong 4 macam tanah hati, saya percaya kita semua sudah tahu. Oh, ayatnya di situ Pak, ayatnya di situ Pak, dan nanti begini dan begitu. Nah, tapi pagi hari ini saya dalam rangka kita merenungkan kembali bagian-bagian firman yang kita sudah dengar. Ya, kenapa saya ambil judul ini, Bapak Ibu Saudara? Saya sedikit mereview dan merangkum ya khotbah sejak dari awal kita mulai buka lagi tanggal 5 itu ya, dari pastor senior kita ya, Intes Yoklin. Saya catat, saya rangkum, saya ambil kesimpulan begini Bapak Saudara ya. Kalau yang lalu Tante Yoklin menyampaikan tentang menjaga hati itu dari Amsal pasal 4 ayat 23. Kemarin Senin yang lalu juga masih menyampaikan tentang masalah hati, Mazmur 119 ayat 11. Lalu selanjutnya disampaikan tentang garam, Pak Yo itu yang menyampaikan. Lalu menjadi berkat dalam kondisi berat, siapa kira-kira yang menyampaikan? Temanya tuh menjadi berkat dalam kondisi berat. Yang menyampaikan siapa? Pastor Paul. Lalu berbuah. Nah, saya memberikan catatan di situ karena sempat disampaikan harus senantiasa periksa hati. Itu Pastor Gunawan yang menyampaikan. Ya, Ibu Lanita menyampaikan tentang mengerti hati Tuhan, tidak kecewa, tetap percaya. Lalu saya berikan kesimpulan begini. Ternyata kehidupan rohani atau kehidupan kekristenan itu sangat ditentukan oleh kondisi hati. Amin. Mustahil kita bisa hidup benar jika hati kita tidak beres. Ya. Kita tidak mungkin bisa hidup benar, kita tidak mungkin bisa menjadi pelaku firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau hati kita tidak beres. Sebab firman Tuhan mutlak di Amsal pasal 4 ayat 23 itu mengatakan jaga hati, karena itu merupakan pusat kehidupan. Firman Tuhan tidak ngomong jaga pikiran. Ya. Daud juga tidak ngomong dalam pikiranku aku menyimpan janjimu, tapi dalam hati. Ini bicara tentang natur kita. Manusia itu adalah roh. Kalau bahasa di kamus itu roh itu identik dengan hati, hati identik dengan roh. Artinya itu masuk di sisi roh kita, di sisi ilahi kita. Manusia, tubuh boleh mati, tapi roh itu tetap hidup. Roh itu bisa berkomunikasi, roh itu bisa berkarya. Ketika roh itu dalam kondisi yang baik, kondisi yang beres. Ya mungkin saya kalau mau istilahkan pakai bahasa IT ya. Itu jika itu sebuah komputer, installnya harus benar. Ya. Kemarin itu anak saya mau download Adobe Premiere Pro. Ya. Pak, iso enggak ya? Download ini? Ya. Saya tuh punya laptop satu, wis pelek. Ya. Sudah sekian tahun ya, sering jatuh jadi kurang bagus. Yang dua hibah dari teman, ya. Hibah dari teman, itu pun kurang bagus. Nah, ketika mau install Adobe Premiere ini, ternyata Windows-nya tidak cocok untuk install itu.
Jadi tidak bisa diinstal. Nah, kalau mau install tapi dalamnya tidak bisa ya, juga tidak bisa. Nah, tetapi ketika komputernya ini sudah oke, terus diinstal, pasti semua aplikasi yang diinginkan di situ sesuai dengan aplikasi bisa dijalankan, bisa beroperasi dengan baik. Operasinya tergantung dari instalan yang ada di situ. Saya pikir kehidupan orang percaya juga seperti itu. Ketika firman Tuhan berpesan, jagalah hati, itu artinya install hati dengan benar. Buat hati ini dengan yang sebenar-benarnya menurut firman Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, aku menyimpan firman. Ya, saya pakai istilah install itu tadi. Daud menginstal firman di dalam hatinya, supaya yang keluar itu ya firman Tuhan. Nah, 4 macam tanah hati. Kita akan baca di dalam Matius pasal 13, Matius 13 dari ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, ini yang dijelaskan oleh Yesus tentang perumpamaan seorang penabur yang berbicara tentang kondisi hati orang-orang yang mendengar firman. Itu sebabnya kita baca dari ayat yang ke-18 tadi. Ada 4 macam tanah di situ dan masing-masing Yesus sudah menjelaskan artinya. Yang pertama apa tadi? Pinggir jalan, tanah yang di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau ngomong tanah yang di pinggir jalan, kalau menurut konotasi saya sih, itu sebetulnya bukan tempat yang seharusnya untuk benih, betul ya? Pinggir jalan itu bukan tempat yang seharusnya untuk benih. Itu sebabnya ketika benih itu ditabur di tanah itu, di pinggir jalan itu dimakan burung. Lukas mencatat diinjak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 19, penjelasannya tadi dikatakan begini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Bapak Ibu Saudara, tentang tanah yang di pinggir jalan ini, itu bicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak berusaha mengerti, tidak berusaha memahami. Tadi ayat 19 sudah saya bacakan, dikatakan di situ, tetapi tidak mengertinya. Mereka tidak berusaha mengerti, tidak berusaha memahami berita tentang kerajaan Allah. Karena tidak berusaha mengerti, tidak berusaha memahami, maka iblis mengambil benih itu sehingga seseorang itu tidak memiliki pengetahuan lagi untuk hidup benar. Ya, mungkin bisa dibilang bahasa kasarnya itu menolak firman. Seolah-olah hadir, seolah-olah mendengar, tetapi tidak ada usaha untuk mengerti. Saya bacakan dari
terjemahan lain ya, terjemahan sederhana Indonesia dari ayat 12 itu dikatakan seperti ini. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuannya lagi sehingga berlimpah. Perhatikan, tetapi bagi orang yang tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaranku, Allah akan mengambil kemampuannya untuk mengerti itu darinya. Bapak Ibu Saudara, poin pentingnya adalah orang itu tidak berusaha untuk mengingat dan mengerti ajaran Tuhan. Konteks tanah di pinggir jalan itu artinya orang yang tidak mau berusaha mengerti firman Tuhan. Sehingga nggak salah kalau akhirnya dia nggak ngerti firman. Iblis sudah ngambil benih itu, sudah ditabur, tapi tidak mau berusaha memahami, tidak mau berusaha mengerti. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan kepada kita, beribadah itu harus dengan pengertian. Amin. Kita tidak asal datang beribadah. Oh ya, Minggu jam 9, ujuk-ujuk kita datang ya. Kadang-kadang ada yang tidak mandi karena ketelatan bangun ya. Siangan ya. Mungkin seperti itu. Pokoknya datang, muncul gitu ya ketok. Tidak Bapak Saudara. Ternyata dari ayat 1 ini saja Yesus sudah mengajar tentang sebuah kebenaran hakiki, tentang mengerti firman. Sebab ketika kita nggak ngerti, iblis ambil. Dan kita nggak punya benih untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Beribadah harus dengan pengertian. Ya, nyanyi pun itu dengan pengertian. Kita nyanyi nggak asal nyanyi. Kita nggak nyanyi asal angkat tangan. Tapi kita nyanyi karena kita paham, oh lagunya. Itu sebabnya kadang-kadang kalau seseorang itu sudah saking terbawa emosi gitu ya, bisa sampai nangis. Tapi kalau kita asal nyanyi, kadang-kadang lagu salah kaprah pun kita nggak paham. Oh yang penting enak, iramanya bisa joget-joget. Tapi kalimatnya kadang-kadang nggak alkitabiah. Ada kan lagu-lagu yang seperti itu. Ujian pun harus kita paham, kita mengerti. Firman Tuhan kita harus mengerti, kita harus pahami. Doa pun kita juga harus mengerti. Kesaksian, ya, banyak hal yang dibagikan di dalam sebuah kebaktian, di dalam sebuah ibadah. Di situ poin pentingnya adalah mari kita beribadah dengan pengertian. Jangan asal beribadah, apalagi dengan motivasi yang salah. Ya, karena saya yakin itu tidak akan membawa pertumbuhan yang benar. Ya, saya senang senior kita, ya, itu Tante Lianba itu bisa jadi teladan buat kita. Beliau itu selalu bawa catatan gitu ya. Sudah usia lanjut tapi masih nyatet, masih ketok, masih bisa nyatet dengan baik. Nanti kalau kelewatan ayatnya takon tonggone, ayatnya mau opo. Tapi dicatat, tak lihat, oh ya dicatat. Ya. Beberapa orang saya lihat rajin mencatat. Bila perlu seperti itu. Tapi kalau ingatan Bapak Ibu Saudara kuat, ya enggak apa-apa, enggak nyatet. Ya. Tapi ada satu survei bahwa mengingat sebuah perkataan, mengingat sebuah ajaran itu jauh lebih baik ketika dia mencatat daripada cuma mengingat gitu ya. Prosentasenya jauh berbeda ya. Orang yang mencatat itu bisa mengingat dengan baik. Atau bila perlu sedia alat perekam ya. Terus kemudian kalau ada yang enggak ngerti bisa bertanya, bisa diskusi. Ya, saya senang di sini ada ya Pak Yo itu biasanya sering ngajari saya gitu ya. Kita diskusi firman Tuhan, kasih kesaksian. Kadang perlu seperti itu Bapak Saudara, hanya untuk mengerti maksud firman itu apa sih? Isinya itu apa sih? Supaya apa? Iblis tidak mencuri benih itu dari hidup kita. Sehingga kita punya benih, punya bekal untuk hidup benar. Bapak Saudara, jangan menjadi hati yang ada di pinggir jalan. Datang dengan pengertian. Datang dengan pemahaman yang sungguh-sungguh ya, tentang firman, tentang apapun juga. Yang kedua,
Selain tanah yang pinggir jalan, Yesus menyampaikan tentang tanah yang berbatu. Ya, kalau tanah itu berbatu, ya, pasti tanah itu tipis, tidak banyak. Ya. Tanaman itu butuh sesuatu yang lembut, sesuatu yang bisa terurai. Nah, batu kan nggak bisa terurai, tentu nggak bisa menanam dengan baik. Ya. Matius pasal 13 ayat 20 sampai 21 tadi sudah menjelaskan, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ternyata tanah yang berbatu itu bisa sampai kepada titik kemurtadan. Wih, ngeri berarti ya. Kalau kondisi hati kita kondisi yang berbatu, kondisi yang tidak bisa ditanami benih, ternyata finishnya itu bisa sampai kepada kemurtatan. Ngeri sekali berarti ya. Di ujung-ujungnya orang ini tidak mengakui Yesus. Sekalipun mungkin orang itu pernah belajar banyak tentang firman, belajar banyak, membaca banyak, tetapi memang di yang kedua ini poinnya bukan di situ. Bapak Saudara, ini berbicara tentang orang yang mendengar firman tetapi tidak berakar. Kenapa? Karena hanya menerima sesaat. Ya, istilah saya mungkin hanya sebatas emosi. Ya, gembira sesaat, sukacita sesaat. Tapi seharusnya tidak berhenti sampai di situ. Harus sampai kepada titik merenungkan dan menyimpan dalam hati secara sungguh-sungguh. Harus sampai kepada titik itu. Saya pikir aktivitas di gereja itu penggambarannya ternyata sudah dikatakan oleh firman Tuhan loh. Ya. Maksud saya begini, kalau firman Tuhan ngomong sesaat saja dia bersukacita. Ya, kita kan sering melihat ada orang yang ya, mungkin ini tipe-tipe orang yang hanya menerima firman Tuhan yang sifatnya janji berkat. Saudara pasti diberkati, amin, haleluya. Sedikit-sedikit bilang amin, sedikit-sedikit bilang amin gitu ya. Saya pikir tidak salah kalau sampai ada kelanjutannya. Tapi kalau sampai di titik itu, tunggu dulu. Karena orang bilang amin itu kemungkinannya bisa sungguh-sungguh, tapi kemungkinan lain bisa latah. Ya. Sedikit-sedikit amin, sedikit-sedikit amin. Mungkin gembira, iya karena firman Tuhannya tentang berkat, tentang janji pemulihan. Engkau akan diberkati, ya. Tanahmu akan diperluas, daerahmu akan diperluas. Omahe tonggomu dipek kabeh. Amin. Ya, mungkin seperti itu. Tapi ngerti enggak kita firman Tuhan itu? Tapi kalau firman Tuhannya teguran, firman Tuhannya nasihat, ya melempem ya. Pura-pura gak krungu atau lihat WA. Dianggap angin lalu, aminnya tidak ada. Itu artinya orang itu hanya sampai di titik emosi. Mana yang senang didengarkan, mana yang tidak senang diabaikan. Atau kalau toh dia responnya hanya ya istilah saya tadi latah. Bapak Saudara, tidak hanya sampai di titik itu maksudnya Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengerti, merenungkan, menyimpan dalam hati. Bapak Saudara, kadang-kadang kita pun masih sering terpengaruh dengan hal-hal yang berakibat meragukan firman. Ya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar, itu pun kadang-kadang kita masih sering meragukannya. Ya, apa benar ya? Utangku iki akeh. Pergumulanku iki abot. Mosok benar sih firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, itu sebabnya ketika bagian yang terakhir kita dikatakan, ketika penindasan datang, penganiayaan datang, segera murtad.
Karena pemahaman firman Tuhannya tidak komprehensif, tidak lengkap, tidak sungguh-sungguh, tidak menghidupi di dalamnya. Perenungannya tidak ada. Ya, saya bandingkan dengan versi yang lain, versi mudah dibaca, itu di ayat 20. Saya senang pakai ini karena versi ini karena mudah dipahami ya. Ayat 20 sampai ayat 21 itu dikatakan seperti ini, Bapak Saudara. Apakah artinya benih yang jatuh di daerah yang berbatu-batu? Benih itu seperti orang yang mendengarkan ajaran tentang kerajaan Allah. Ia menerimanya dengan sangat cepat dan sukacita. Namun orang itu tidak membiarkan ajaran itu masuk ke dalam hatinya lebih dalam. Tidak membiarkan ajaran itu masuk. Saya pakai istilah merenungkan. Ternyata ada proses lain yang kita harus kerjakan. Ternyata tidak cukup, oh iya saya tahu ayat itu, oh iya saya ngerti. Maksud firman, kita disuruh sampai kepada merenungkan. Sampai kepada titik kita paham betul-betul dan kita mengimani itu betul-betul. Ada sampai di titik itu Bapak Saudara. Saya katakan kepada kita, di bagian ini, sikap pentingnya adalah selalu berusaha merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menerima dengan sukacita yang sesaat. Pilih-pilih firman yang senang dirungokno, yang tidak senang dibuang, diabaikan. Saya tidak menyalahkan, saya tidak menghakimi orang yang sedikit-sedikit amin, haleluya amin. Tidak apa-apa. Asal jangan titik di situ. Tapi sampai kepada perenungan firman. Sampai kepada firman itu betul-betul masuk di dalam hati. Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak hanya dengar soal berkat, nasihat juga, teguran juga. Ya, kita semua sering mendengar, ya senior pastor kita berkata, pindahkan ayat ke dalam hati. Ya di sini konteksnya. Jadi tidak hanya di titik kita ngerti. Ya, pindahkan itu juga sebetulnya butuh pemahaman tersendiri Bapak Saudara. Memindahkan itu bukan ininya Alkitab diobong terus diobeng gitu, pindah. Lalu jereng mengerti. Tidak, itu ternyata ada pada perenungan, ya, memahami. Kalau tidak ngerti tanya, lalu doa, minta hikmat sama Tuhan. Dan ketika harus diaplikasikan, ketika harus dipraktekkan, oh kita sudah ngerti, oh ternyata firman Tuhan itu maksudnya begini. Kita harus sampai di titik itu Bapak Saudara. Sehingga ketika penindasan datang, penganiayaan datang, kita punya bekal untuk menahan. Punya bekal pertahanan Bapak Saudara. Saya pikir mungkin penindasan atau penganiayaan ini tidak hanya bicara fisik. Memang pada saat firman ini ditulis, itu bicara tentang penindasan, penganiayaan dalam konteks fisik. Orang Kristen mengalami penganiayaan. Orang Kristen mengalami penindasan. Pilihannya cuma dua, percaya Yesus atau tinggalkan Yesus. Tetap jadi murid Yesus atau tidak mau jadi murid Yesus. Pilihannya cuma itu. Kalau tetap jadi murid Yesus, ya ditindas, ya disiksa. Itu secara fisik seperti itu. Ya, saya pikir mungkin ya sampai hari ini ya masih ada lah kayak gitu ya, walaupun tidak sebanyak zaman itu. Ya, mungkin contoh yang lagi viral ya, ada seorang yang dihajar di dalam penjara itu ya. Ya, contohnya seperti itu ya. Walaupun mungkin kasusnya juga kasus yang sebetulnya tidak boleh dicontoh ya, karena itu penistaan, menjelekkan orang lain. Tapi intinya orang itu tetap bertahan dengan keyakinannya. Setelah diajar tidak ada pernyataan bahwa dia balik ke kepercayaan yang lama. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Yusuf Rawni gitu ya. Ketika dia percaya Yesus lalu dia dipenjara. Ya. Bapak Saudara, mungkin tidak seperti itu. Bisa saja penindasan atau penganiayaan itu bisa berupa hal yang lain. Bisa enggak? Bisa. Penindasan tapi bentuknya yang lain. Bisa berbentuk ekonomi. Ya. Secara ekonomi,
orang itu mungkin mengalami kekurangan, mengalami persoalan hutang piutang yang mungkin sampai membuat hidupnya menderita. Saya pikir itu juga penindasan. Ya, mungkin penyakit atau mungkin secara sosial orang Kristen akan dikucilkan karena percaya Yesus. Mungkin kalau di Surabaya itu masih jarang, tapi di daerah-daerah itu masih banyak. Ya, di sekolah-sekolah tertentu, di daerah-daerah yang mayoritas, apalagi yang sudah menerapkan syariat itu, ya anak-anak kita yang cewek sekolah pasti suruh pakai kerudung, pakai jilbab. Ada masih seperti itu ya. Kalau enggak ya pasti mengalami semacam penindasan atau dikucilkan. Bapak Ibu Saudara, itu bisa terjadi, tetapi sejauh mana kita punya benteng. Itu sebabnya jangan memiliki hati seperti tanah yang berbatu, hati yang tidak bisa menerima benih firman dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hanya sebatas dengar saja, tapi tidak sampai ke titik merenungkan, tidak sampai ke titik memindahkan ayat ke dalam hati, tidak sampai ke titik komitmen untuk melakukan, tidak sampai ke titik dengan sungguh-sungguh mau berjanji kepada Tuhan, aku mau melakukannya. Bapak Saudara, saya percaya jika firman Tuhan menguasai kita, maka kita pasti mampu bertahan dan kita tidak akan murtad. Amin. Firman Tuhan itu kebenaran yang sesungguhnya, yang bisa menguatkan kita, yang bisa menghibur kita, berkuasa melakukan mujizat dalam hidup kita. Jika firman Tuhan ini kita terima dengan iman dan kita lakukan dengan iman. Yang ketiga, tanah semak duri. Ya, benih itu tumbuh di tengah-tengah semak duri. Saya pikir kenapa kok ada semak duri? Oh, berarti tanahnya enggak dirawat. Sehingga semak duri pun ikut tumbuh di situ. Membiarkan tumbuhan lain yang merugikan itu bertumbuh. Matius 13 ayat 22 tadi, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu Saudara, ini berbicara orang yang sudah mendengar firman, tetapi hatinya selalu dikuasai kekhawatiran tentang kebutuhan hidup. Dan perhatikan, pikirannya dipengaruhi tentang harta kekayaan untuk hidup mewah. Dalam beberapa terjemahan saya baca seperti itu. Jadi kekayaan itu ternyata punya tipu daya. Ada sebagian orang yang terseret ingin menjadi kaya, ingin hidup mewah. Di Alkitab itu ditulis sudah meninggalkan Paulus. Lupa saya namanya. Demas. Ya. Ada dicatat, contohnya ada. Bapak Saudara. Jadi rupanya kekayaan ini punya tipu daya. Ya, supaya tidak ketipu dengan daya tipu kekayaan, ya. Kasih kekayaan Bapak Ibu Saudara kepada saya. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak tertipu. Nah, bukan di situ maksudnya. Artinya ada ambisi. Alkitab mengatakan begini, ada sebagian orang yang ingin mengejar kekayaan, ingin menjadi kaya, sehingga mereka sampai pada titik meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah, meninggalkan teman sekerja, duit dan duit, kekayaan dan kekayaan. Firman Tuhan sudah menjelaskan ini. Kenapa? Didasari oleh kekhawatiran dunia ini, kekhawatiran tentang kebutuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau firman Tuhannya itu ada, tetapi kekhawatirannya itu dominan, ya ini kan firmannya, bibitnya, benihnya itu tumbuh bersama-sama dengan kekhawatiran. Makanya tadi saya katakan, membiarkan tumbuhan lain yang merugikan itu ikut bertumbuh. Lalu bagaimana caranya? Ya jangan membiarkan tumbuhan lain ikut bertumbuh. Jadi kekhawatirannya harus dibersihkan. Rumput-rumputnya
duri-durinya harus dibersihkan supaya tanahnya jadi bagus lagi, tanahnya jadi baik lagi. Tidak ada gangguan di situ. Bapak Saudara, kekhawatirannya harus ditekan. Keinginannya hanya untuk mengejar hal-hal duniawi, kekayaan untuk hidup mewah, itu mulai diganti, diubah, Bapak Saudara. Ya. Kalau saya bandingkan dengan terjemahan sederhana Indonesia, ya, ayat 22 ini mengatakan begini, Bapak Saudara. Bibit yang jatuh di antara rumput yang berduri menggambarkan orang-orang yang sudah mendengarkan ajaran dari Tuhan. Sudah mendengarkan loh ya, bibitnya sudah ada, benihnya sudah ada, tetapi mereka khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari di dunia ini dan mereka terpengaruh karena gila harta. Saya pikir ini terjemahnya cukup keras, karena gila harta. Karena gila harta meninggalkan Tuhan. Karena gila harta mengabaikan firman. Pokoknya yang penting aku cari duit, halal gak halal, bener gak ngurus. Bapak Saudara, saya ingin katakan kepada kita pesan firman Tuhan, jangan mau dikuasai kekhawatiran dan pikiran duniawi. Matius 6 dari ayat 25 sampai 34 itu membahas tentang hal kekhawatiran. Ayat 34 khususnya ya. Jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran, sebab ya, Tuhan sudah menjamin hidup kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, kita pasti terima jaminan. Firman Tuhan mengatakan begini, kalau harta semakin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Kenapa? Kekhawatiran Tuhan adalah harta itu bisa menarik, bisa menyeret seseorang untuk jauh dari Tuhan. Ada satu pernyataan yang saya pernah baca, ya, yang menjadi saingan Tuhan itu bukan hanya iblis, tapi Mamon. Itu ternyata persoalan berat, karena itu sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudara, lah itu kadang-kadang kalau menurut saya ini malah sering kali jadi duri, jadi semak duri. Itu sebabnya kemudian firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Bapak Saudara, kita sudah mendengar nasihat-nasihat, ya. Kemarin Tante Syokrin menyampaikan kesaksiannya, ya, beliau tidak menyimpan harta banyak. Ini buat saya keteladanan, ya, tidak menyimpan harta banyak, ya. Karena sudah tahu kebenarannya, bukan berarti tidak butuh duit, butuh. Tapi kalau hati kita hanya ke arah itu berarti harus waspada. Pastor Paul juga menyampaikan tentang memberi, ya, pemberian seorang janda yang miskin tadi. Mengajar dan melatih kita untuk tidak tertipu dengan tipu daya kekayaan. Lalu bagaimana? Apakah tidak boleh jadi kaya? Boleh. Punya harta? Boleh. Tapi ternyata latihannya adalah supaya kita tidak terikat itu. Kita belajar memberi. Kita belajar berkorban. Kita belajar melakukan untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan kita. Saya selalu sampaikan, ketika kita terima sesuatu, kita belajar bertanya, ini untuk siapa? Siapa yang aku beri? Apa yang harus aku lakukan Tuhan dengan uang ini, dengan berkat ini? Pertanyaan itu harus selalu kita tanyakan dalam diri kita, supaya kita tidak terikat oleh hal-hal duniawi dan benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan tanah yang terakhir adalah tanah yang baik. Tanah yang baik ini berbicara orang yang mendengar firman Tuhan, dia berusaha mengerti, berusaha merenungkan, bahkan sampai pada titik melakukannya. Katakan di situ, hidupnya berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, beberapa waktu yang lalu Pastor Gunawan sudah mengatakan, berbuah itu memperhatikan persoalan hati, memperhatikan apakah instal kita benar. Kalau hatinya beres, maka kehidupan kekristenan kita beres.
kekristenan kita baik, sehat, dan kita pasti bisa berbuah. Kita bukan hanya diberkati, bahkan kita jadi berkat. Kita diberkati, kita jadi berkat. Belajar seperti itu Bapak Saudara. Tidak harus tunggu bisa punya kekayaan, bisa punya duit banyak. Tidak harus tunggu seperti itu. Ini bicara karakter. Ya. Ada orang yang kaya tapi pelit. Ada orang yang sederhana tapi berlimpah dengan memberi. Melimpah dengan berbuat baik. Ini bicara karakter sebetulnya, bukan bicara punya atau tidak punya. Bapak Saudara, mari kita siapkan hati ini dengan sungguh-sungguh menjadi tanah hati yang baik. Kalau hati kita beres, kekristenan kita pasti beres dan kita pasti berbuah. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pada siang ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh terus mengingatkan kami, agar kami boleh menjaga hati kami, memiliki hati yang bersih, sehingga setiap benih-benih firman Allah ditaburkan, boleh tumbuh di tanah hati kami yang subur. Biar hati kami tidak terikat dengan segala kesukaan duniawi, tetapi hati dan pikiran kami boleh senantiasa terikat akan kebenaran firman-Mu. Setiap perkataanmu, pikiranmu, dan hati benar-benar Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Itu yang selalu kami pikirkan dan yang selalu ada di dalam hati kami. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin hari semakin melekat kepadamu, semakin hari semakin berkenan kepadamu. Ajarkan kami untuk menerima setiap kebenaran firman, bukan saja firman yang manis, tapi firman yang pahit dan pedas sekalipun, yang mungkin menyinggung perasaan kami. Ajarkan kami menerimanya dengan hati yang lapang, karena kami tahu setiap benih firman yang ditaburkan menjadi kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Ketika Engkau menegur setiap kami, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dari setiap minggu ke minggu, yang terus boleh memberikan pelajaran yang baik bagi kami, menumbuhkan iman kami, dan membuat kami lebih semakin dewasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Tuhan terus pakai dalam kehidupannya, semakin hari semakin indah di pemandangan Allah, dan semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ini doa kami setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga benih yang jatuh di tanah hati kami yang baik bertumbuh, berbunga dan berbuah 30, 60 dan 100 kali ganda. Tolong kami biar buah yang kami hasilkan tidak semakin merosot, tapi semakin meningkat dan berbuah dalam ketekunan. Berkati hamba-hamba-Mu yang saya melayani, berkati kami semua yang sudah beribadah. Persembahan yang diberikan, persepuluhan yang sudah dikembalikan, Tuhan sumber berkat, memberkati kembali dengan berkat yang berkelimpahan. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus tuntun hikmat Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pejabat untuk bisa membawa Indonesia ini tetap aman. Tuhan, ada keamanan di mana-mana dan ada kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kami semua dan membuat kami menjadi berkat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan segala berkat yang baik ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata, amin.